teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membahas salah satu materi dari manajemen operasi, yaitu forecasting atau peramalan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui elemen apa saja dari suatu forecast yang baik. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah forecasting. Yang ketiga, mengetahui perbedaan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, mengetahui metode apa saja dalam forecasting. Dan yang terakhir, mengetahui cara mengevaluasi dan mengontrol forecast. Pertama, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Apa itu forecasting? Forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan suatu variabel seperti jumlah permintaan di masa yang akan datang. Lalu apa tujuan dari forecasting? Yang pertama, sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, sebagai antisipasi delay dalam kebijakan perusahaan. Dalam penetapan kebijakan perusahaan dan pengimplementasiannya terdapat renggang waktu atau delay. Forecasting diperlukan untuk memperkirakan dan mengantisipasi delay tersebut. Yang ketiga, sebagai pengkaji kebijakan perusahaan. Use for others. Forecasting juga berperan penting bagi departemen lain. Pada bagian finance, forecasting berperan pada arus kas dan pendanaan, lalu sebagai estimasi biaya dan profit. Pada bagian human resource, forecasting berperan dalam menentukan berapa banyak orang yang akan direkrut dan berapa banyak orang yang akan di-training, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam training. Pada bagian marketing, forecasting berperan dalam penentuan harga, cara promosi, dan penentuan strategi. Sedangkan pada bagian produksi, forecasting berperan dalam perencanaan dan pengendalian material produksi, penjadwalan proses produksi, dan memperhitungkan beban kerja. Elements of good forecast harus terdiri dari elemen apa saja suatu peramalan yang baik? Meaningful. Suatu peramalan harus berarti dan masuk akal. Written. Harus tertulis agar memudahkan dan membuat horizon peramalan dan historis data. Easy to use. Jangan sampai peramalan malah mempersulit kegiatan operasi yang ada. Reliable. Mampu diandalkan dan dapat menjadi pembangun kepercayaan diri usernya. Accurate. Akurat dan tepat diperlukan untuk membuat perbandingan untuk alternatif lain. Timely. Waktu menjadi penting dalam melakukan proses peramalan. Selanjutnya, kita masuk pada langkah forecasting. Apa saja sih langkah dalam membuat forecasting? Nah, yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu tujuan dari forecasting itu sendiri. Yang kedua, membangun horizon waktu. Yang ketiga, menentukan teknik apa saja yang akan digunakan dalam forecasting. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kelima, membuat forecasting. Dan yang terakhir, mengevaluasi serta mengamati forecasting. Pendekatan forecasting. Yang pertama, kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang menganalisis kondisi objektif dengan apa adanya atau peramalan yang didasarkan atas data kualitatif masa lalu. Metode kualitatif dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, intuisi. Yang kedua, pendapat. Yang ketiga, pengalaman. Dan yang keempat, sistem nilai pengambilan keputusan. Berikutnya, kita masuk pada tinjauan metode kualitatif. Metode kualitatif dapat ditinjau menjadi 4 cara. Pertama, opini eksekutif. Pendekatan ini sering digunakan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang dan pengembangan produk baru. Dengan keuntungan menyatukan pengetahuan dan bakat yang cukup besar dari berbagai manajer. Kedua, opini tenaga penjualan.
anggota staf penjualan merupakan sumber informasi yang baik karena kontak langsung dengan konsumen. Ketiga, survei konsumen. Dengan memberikan pertanyaan langsung pada konsumen, kemungkinan kita dapat memperoleh jawaban yang nyata. Dan yang terakhir, pendekatan lainnya. Salah satunya adalah metode Delphi yang merupakan panel para pakar dan diperlukan secara iteratif. Diskusi di sini terbatas pada penggunaannya sebagai alat perkiraan. Pendekatan yang kedua yaitu kuantitatif. Kuantitatif merupakan peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif atau model matematis yang beragam dengan data masa lalu. Metode kuantitatif biasanya melibatkan teknik matematika, memiliki data stabil dan historis, dan memiliki teknologi berjalan seperti aplikasi atau software pengolah data. Tinjauan metode kuantitatif. Quantitative forecasting dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, time series models, dan yang kedua, associative models. Nah, time series models dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, naive approach, yang kedua, moving average, dan yang ketiga, exponential smoothing. Nah, associative models juga dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, linear regression, dan yang kedua, non-linear regression. Time series models terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah naive method. Disebut naive karena pendekatan kuantitatif yang mengasumsikan permintaan periode mendatang sama dengan periode saat ini. Lalu kedua adalah average method, peramalan berdasarkan pada rata-rata. Metode ini digunakan jika data kecil dan tidak ada kecenderungan. Untuk lebih memahami, di sini ada contoh perhitungan average method. Nah, dapat kita lihat data penjualan dari tahun 2016 hingga 2020. Pertanyaannya, berapakah penjualan pada tahun 2021? Moving average memiliki rumus MA sama dengan sigma permintaan sebelumnya dibagi dengan jumlah data. Maka, MA sama dengan 140 dibagi 5. Dan hasilnya 28. Dengan begitu, peramalan penjualan pada tahun 2021 adalah 28. Ketiga, exponential smoothing. Metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara bertingkat pada data terbarunya sehingga data tersebut memiliki bobot lebih besar. Contoh perhitungan exponential smoothing. Exponential smoothing memiliki rumus sebagai berikut, di mana Ft sama dengan perakiraan permintaan yang sekarang. Ft kurang 1 sama dengan perakiraan permintaan yang lalu. Alfa sama dengan konstanta eksponensial. Dt kurang 1 sama dengan permintaan nyata. Kasusnya, sebuah perusahaan ingin meramalkan permintaan di pasar dengan metode exponential smoothing. Perusahaan tersebut menggunakan konstanta alfa sama dengan 0,1. Perakiraan permintaan pada bulan Juni adalah 10.000 unit. Namun, kenyataannya permintaan aktual pada bulan Juni hanya 9.000 unit. Berapakah perakiraan untuk bulan Juli? Maka, Ft sama dengan 10.000 ditambah 0,1 kali 9.000 kurang 10.000. Ft sama dengan 10.000 ditambah 0,1 dikali minus 1.000. Ft sama dengan 10.000 ditambah min 100. Exponential smoothing sama dengan 9.900. Associative forecasting technique terbagi menjadi dua. Pertama, simple linear regresi merupakan bentuk regresi yang paling sederhana dan banyak digunakan dengan membuat hubungan linear antara dua variabel. Kedua, non-linear dan analisis multiregresi. Non-linear regresi digunakan jika hubungan non-linear muncul, dan multiregresi analisis digunakan jika model melibatkan lebih dari satu prediktor.
Salah satu metode linear regresi adalah least square method. Digunakan untuk peramalan dengan garis tren linear, mengasumsikan hubungan antara respon variabel atau Y dan waktu atau X. Memiliki rumus Y sama dengan A tambah BX. Yang kita lakukan adalah menghitung titik temu antara A dan B dengan rumus B sebagai berikut dan rumus A sebagai berikut. Contoh perhitungan metode least square. Kita memiliki data penjualan dari tahun 2016 hingga 2020. Pertanyaannya, berapakah penjualan pada tahun 2021? Pertama, kita membuat kolom prediksi atau X dengan bilangan bulat, lalu mengkuadratkan X. Selanjutnya, mengkalikan Y dan X. Mencari nilai A dan B. Nilai A dicari dengan rumus A sama dengan 140 dibagi 5 sama dengan 28. Nilai B dicari dengan rumus B sama dengan 35 dibagi 10 sama dengan 3,5. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Maka Y sama dengan 28 ditambah 3,5 kali 3. Y sama dengan 38,5. Maka peramalan penjualan pada tahun 2021 adalah 38,5. Monitoring the forecast. Memonitor peramalan. Mengapa peramalan perlu dimonitor? Pertama, suatu model peramalan dapat kurang memadai karena kelalaian suatu variabel penting, perubahan dalam variabel yang tidak dapat ditangani model seperti tren, adanya variabel baru seperti pesaing. Kedua, variasi tidak teratur. Cuaca buruk, bencana, fenomena alam lain, kekurangan atau kerusakan sementara, atau peristiwa serupa. Ketiga, kesalahan. Teknik yang digunakan tidaklah benar, atau biasanya salah penafsiran atau perhitungan. Keempat, variasi acak. Dalam peramalan, selalu ada variasi acak walau semua variabel telah diperhitungkan. Cara memonitor forecasting yang pertama adalah dengan metode Standard Error of Estimate. Standard Error of Estimate merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa tepat prediksi Y berdasarkan X, atau sebaliknya, seberapa tidak akuratnya suatu estimate. Standard Error of Estimate memiliki rumus sebagai berikut. Contoh perhitungan Standard Error of Estimate. Seperti sebelumnya, kita memiliki data penjualan dari tahun 2016 hingga 2020. Rumus Standard Error of Estimate adalah di mana Y kurang C merupakan hasil dari perhitungan least square. Sebelumnya, kita telah mendapatkan hasil dari perhitungan least square yaitu Y sama dengan 38,5. Dengan begitu, Standard Error of Estimate sama dengan akar 488,25 dibagi 3 dan hasilnya adalah 12,7. Cara lain yaitu dengan tracking signal. Tracking signal menghubungkan kesalahan perkiraan kumulatif dengan kesalahan absolut rata-rata. Tujuannya mendeteksi bias dalam kesalahan dari waktu ke waktu. Bila nilai aktual permintaan lebih besar dari lamaran, maka tracking signal tersebut dikatakan positif. Tracking signal memiliki rumus sebagai berikut. Contoh perhitungan tracking signal. Kita memiliki data aktual dan forecast dalam 5 periode. Pertama, kita harus menghitung moving average terlebih dahulu. Moving average aktual sama dengan 217,8 dan moving average forecast sama dengan 213,2. Rumus tracking signal adalah sebagai berikut. Maka, hasil perhitungan tracking signal aktual adalah 5 dan hasil perhitungan tracking signal forecast adalah 5. Dengan begitu, hasil aktual dan forecast adalah seimbang atau netral.
Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik forecasting. Suatu teknik tidak dapat bekerja pada semua situasi. Contohnya, metode least square bisa saja bekerja pada peramalan A, namun tidak dapat bekerja pada peramalan B. Dua hal yang paling penting yaitu cost atau biaya dan akurasi. Ketersediaan faktor lain seperti historical data, sistem data berpengaruh sebagai perbandingan, dan data yang akan digunakan peramalan selanjutnya. Computers, tidak semua peramalan dapat dihitung begitu saja. Terkadang diperlukan beberapa aplikasi atau software pengolah data. Waktu untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Jangan sampai waktu pengumpulan dan menganalisis data terlalu lama. Dan yang terakhir adalah forecast horizon. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa dengan materi lainnya ya. Semoga video dan pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua.